Halo sahabat Almas dimanapun berada, welcome back my YouTube channel. Oh ya, berjumpa lagi bersama aku Putri. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang POM FLPP terbaru. Nah, POM FLPP terbaru tuh apa gitu kan? POM FLPP yang terbaru ini sangat berbeda dengan POM FLPP tahun sebelumnya. Nah, sebelum kita bahas ini tentang POM FLPP terbaru tahun 2024, jangan lupa yang belum dukung aku, silahkan ditekan tombol subscribe, di like, di komen, serta share ke teman-teman kalian. Dan ini wajib banget kalian tahu buat temen-temen yang lagi mau ngajuin rumah subsidi, mau dimanapun ya, mau di Sumatera, Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, di Papua, semuanya wajib tahu. Dan karena ini persyaratan dari rumah subsidi itu sendiri. Oke, subscribe itu gratis, tidak bayar sama sekali. Dan semoga yang sudah dukung aku, kalian selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, lanjut aja ya. POM FLPP tahun 2024 sekarang berbeda dari POM FLPP yang 2023 atau sebelumnya. Biasanya yang sebelum-sebelumnya itu panjang kali lebar dan itu sangat banyak sekali, dan sekarang itu hanya jadi beberapa lembar aja. Nah, sebelum kita masuk ke segmen itu, aku akan bahas dulu persyaratan rumah subsidi itu sendiri ya. Persyaratan rumah subsidi ini tuh menyeluruh ya, bukan hanya untuk daerah-daerah tertentu. Nah, ini untuk semua daerah atau setiap kota yang ada rumah subsidinya. Nah, rumah subsidi itu persyaratannya: 1. KTP suami istri, NPWP, BPJS kesehatan. Terus buku nikah buat yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah ya cincai lah ya, cuman sendiri gitu. KTP, NPWP, KK, buku nikah, pas foto 3x4. Terus slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja. Yang paling penting itu surat keterangan belum punya rumah dari kelurahan. Nah, terus ada lagi laporan pajak SPT tahunan. Nah, ada bukti lapor, terus ada laporan bukti potong begitu. Terus itu untuk yang karyawan. Nah, persyaratan yang lainnya apa aja sih, Kak? Nah, untuk umur itu minimal 21 tahun, maksimal di 45 tahun. Dan ada juga sih yang umur 44 udah nggak boleh gitu kan. Ada juga yang udah 46 masih boleh gitu. Tergantung developer ya kalau yang itu ya. Kebijakannya masing-masing. Nah, setelah itu untuk setelah umur, nah penghasilan, nah sekarang itu penghasilannya itu minimal 4 juta atau itu 4 juta. Terus untuk single maksimal 7 juta, berkeluarga itu 8 juta. Kira-kira Kak, boleh nggak kalau kita ada cicilan tapi kita ngajuin juga rumah subsidi? Boleh, sebenarnya boleh banget. Jadi perhitungannya itu, misal suami istri gajinya 8 juta. Nah, dia punya cicilan nih, pinjol lah, anggap ya pinjol itu Shopee, Paylater, apa-apa gitu kan. Nah, pinjolnya ini sekitar 500.000 sebulan, itu masih masuk. Tapi kalau lebih dari 1 jutaan, misalnya 1,5 ke atas, itu sudah berat sih menurut aku. Itu udah berat. Tapi kalau masih soalnya kalau BTN itu perhitungannya itu total gaji dibagi 3. Terus, nah, sepertiganya itu harus termasuk cicilan rumah. Misalnya gini, 15 tahun ke 1,4. Nah,
Jadi 8 juta dibagi 3 berapa nih? Berarti di 2 jutaan lebih kan. Nah kalau dia punya cicilan itu 500, terus rumah 1,4, berarti itu masih di 1,9. Nah itu masih bisa. Ataupun 1 juta terus ditambah 1,4, nah masih bisa, masih masuk ya. Nah tapi kalau udah lebih dari itu nggak bisa teman-teman. Dan ada lagi juga Bank DKI, Bank BJB itu beda-beda. Tapi kalau untuk POM FLPP-nya sama, POM banknya juga sama. Oke, nanti aku akan bedah satu-satu. Ini aku lagi nyariin ya POM FLPP aku. Kemarin udah dikirim, tapi ini kan nggak tahu ya kemana POM FLPP-nya gitu. Oke teman-teman, ini terlanjut. Nah untuk POM FLPP yang tahun 2024 itu hanya ada 14 halaman, dan itu udah termasuk sama ini ya, ada tulisan KPR bersubsidi kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi sekarang itu nggak, biasanya yang tahun lalu itu lebih banyak lagi, kalau nggak salah hampir 20-an ya, hampir 20. Ini yang harus ditanda tangan itu hanya 11 halaman. Jadi pertama dia itu nih, pertamanya itu surat pernyataan penghasilan, itu ditandatanganin dan pakai materai ya, nama lengkap, dan itu juga diketahui oleh tempat kerja. Kedua, surat pernyataan permohonan bersubsidi BTN, itu isi biasa sih, isi nama, alamat, terus tanda tangan suami kalau suami yang ngajuin, terus disetujuin oleh istri, terus diketahuin oleh tempat kerja ataupun tempat usaha. Nah ketiga, ini ada surat pernyataan pemohonan ber-KPR subsidi, itu ada 2 lembar ya, itu harus ditandatanganin, itu harus diisi sama. Terus keempat, ada surat pernyataan penyerahan SPT PPh. Jadi itu, nah kalau dia enggak ada ini NPWP atau NPWP-nya baru. Terus berita acara serah terima rumah umum tapak alias rumahnya. Jadi ada ini berita acaranya, itu tuh nama, alamat, nomor rumah gitu-gitu kan. Terus tuh lokasinya di mana. Ini yang namanya surat kuasa ya teman-teman. Berita acara untuk ke notaris. Terus surat pernyataan verifikasi, ya ini diisi oleh konsumen. Bukan diisi oleh konsumen, diisi sama pihak bank. Terus kita nggak usah tanda tangan, kita tempelin stempel itu aja, materai aja. Terus ada juga surat kuasa. Tadi kan surat itu ya, surat apa namanya, itu berita acara. Nah itu juga kita tanda tangan. Terus nanti ada pihak pertama, developer, itu nggak pakai materai. Terus di sini itu surat kuasa, itu nama kita, menguasakan ke pihak bank untuk untuk keseluruhan proses semuanya ya. Jadi kita tanda tangan sebagai pihak kedua dan dikasih materai. Nah kalau ini kan nggak perlu ditanda tangan guys, ini kan nanti ditempel di rumahnya. Terus lampirannya ini ada juga surat permohonan bersubsidi bantuan uang muka atau SBUM. Ini kita mengajukan ke pemerintah minta bantuan uang muka sebesar 4 juta rupiah. Nah ini kita tanda tanganin dan tidak perlu pakai materai. Terus yang kedua lagi, itu tadi yang kedua terus ya, lampiran pertama, ini lampiran kedua ya, surat pengakuan kekurangan bayar uang muka. Nah isinya gini ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, nik, tempat, tanggal lahir, pekerjaan, dengan ini menyatakan telah melakukan pembayaran uang muka sebesar.
berapa kali itu, misalnya uang mukanya tuh 9 juta gitu kan, dan masih memiliki kekurangan bayar yang uang muka sebesar ini. Kalau kekurangan uang muka, jadi gini, sekarang itu simple. Kalau kalian tuh misal uang DP-nya tuh gede, misalnya 20 juta. Nah, sedangkan kalian tuh masih ada masih kurang 5 juta. Nah, kalian bisa akad tapi dengan pernyataan ini ya, pakai surat ini. Nah, terus nama lengkap dan materai ini pakai ini. Kalau dulu nggak ada. Terus ini ada lagi lampiran yang ketiga, ini surat perintah pemindah bukuan SBOM. Jadi gini, kalau kalian itu di awal kalian itu di developer itu sudah dinyatakan langsung SBOM-nya itu nanti cair langsung ke developer, atau SBOM-nya itu untuk kalian, sebenarnya tuh untuk konsumen ya, tapi kebanyakan itu dipotong di uang muka. Nah, kalau uang mukanya gede itu nanti berarti SBOM-nya buat konsumen, jadi itu nggak pindah ke rekening developer. Dan ini itu ditandatangani dan pakai materai 10.000. Udah sampai situ aja teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cuman 10 materai yang kalian siapkan untuk pengisian FLPP. Oh ya, satu lagi, dan nanti juga harus kalian sediain materai 2 untuk tanda tangan SPR, karena SPR itu pakai materai ya teman-teman. Nah, kalau untuk materai sendiri di saat akad itu lebih kurang 45 sampai 50 lembar, tergantung developer masing-masing. Oke, itulah teman-teman untuk persyaratan dan form FLPP tahun 2024. Oke, thank you for watching. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, serta share ke teman-teman kalian. Semoga membantu dan semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi pengajuan, bahkan yang lagi cari-cari info, ataupun yang lagi pengisian data atau berkas. Buat yang butuh info lebih lanjut bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini atau di deskripsi. Bye bye, see you.